Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Widya Putri, peserta Latsar CPNS tahun 2022, kelompok 2 dan angkatan 2 Pemerintahan Kota Padang. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan 3 orang narasumber yang mewakili setiap generasi atau lapisan masyarakat terkait dengan pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer yang terjadi saat ini. Selamat malam, saya akan melakukan wawancara kepada kakak terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelum masuk ke sini, saya mohon kepada kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosi Angrini, saya ibu rumah tangga, umur saya 28 tahun. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Apakah kakak pernah sebelumnya mendengar tentang wawasan kebangsaan ini? Pernah. Menurut kakak, apakah wawasan kebangsaan ini sangat penting? Penting. Alasannya kenapa, kak? Karena wawasan kebangsaan itu kan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga suatu negara akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Selanjutnya, bela negara. Saya akan menjelaskan apa itu bela negara itu sendiri. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Apakah kakak pernah mendengar tentang bela negara itu sendiri? Pernah. Menurut kakak, bela negara itu apa? Karena bela negara itu upaya kita untuk berperan aktif dalam memajukan suatu negara, baik itu melalui pendidikan, moral, sosial, maupun kesejahteraan bangsa. Apa harapan kakak terkait dengan pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer yang terjadi saat ini? Saran saya kepada pemerintah agar pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh agar masyarakat tahu betapa pentingnya wawasan kebangsaan terhadap negara maupun diri sendiri. Baik, terima kasih kak atas waktunya dan selamat siang. Selamat malam Ibu, saya akan melakukan wawancara terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya silakan Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Arianti Agusni, umur 56 tahun, pekerjaan PNS. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan? Sudah. Menurut Ibu, apakah wawasan kebangsaan itu sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia? Itu alasannya kenapa? Wawasan kebangsaan itu membuat bangsa kuat bersatu dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya tentang bela negara. Menurut Ibu sebagai ASN, bela negara itu apa, Bu? Menurut saya bela negara adalah upaya-upaya dilakukan untuk mencintai negara kita
ini. Contoh, mencintai produk dalam negeri, mempelajari perjuangan-perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu. Terkait dengan pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer yang terjadi saat ini, itu apa, Bu? Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait isu-isu yang lagi marak saat ini, terutama isu tentang korupsi dan terorisme. Untuk merupakan dua hal yang menjadi tantangan tersebut bagi negara Indonesia kita saat ini. Contoh bela negara yang pernah Ibu lakukan itu seperti apa? Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, untuk korupsi itu dimulai dari ruang lingkup kita sendiri, keluarga dan rekan-rekan kerja. Bagaimana kita mendedikasi diri sebagai ASN dan terus mengingat bahwa korupsi itu merupakan tindakan yang merugikan banyak orang dan juga merugikan negara. Dan terkait terorisme, dengan banyaknya media-media yang tidak terfilter sehingga mudah diakses oleh masyarakat dan juga anak-anak, sehingga memudahkan orang-orang radikal ini mengubah mindset akan daya pandang terhadap generasi muda. Untuk itu, terorisme untuk dapat ditekankan kepada masyarakat, memberikan cinta terhadap negara, bagaimana pemahaman terhadap beragama, dan paling penting mengedukasi orang-orang yang terdekat. Selanjutnya itu harapan Ibu terkait wawasan kebangsaan dan upaya bela negara pemerintah dan masyarakat untuk penurunan isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia saat ini. Untuk saat ini, pemerintah bekerja keras untuk memutuskan rantai-rantai korupsi, yaitu dengan melakukan kampanye-kampanye di setiap pemerintahan dan memperketat semua administrasi keuangan di bidang pemerintahan. Untuk terorisme, kami mengharapkan dari pemerintah memberikan edukasi terhadap pelajar-pelajar Indonesia di kelas-kelas maupun saat melakukan ibadah tentang bahaya dan ancaman terorisme tersebut. Baik Bu, terima kasih atas waktu. Baik, saya akan meminta pendapat Gazi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertama-tama, silahkan kepada saudara untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamong, izin abang kelas, izin kakak kelas. Izin memperkenalkan diri, siswa atas nama Gazi Karan Saputra, umur 16 tahun, asal sekolah SMA Kebangsaan. Baik, menurut Gazi, wawasan kebangsaan itu apa? Izin menjawab, wawasan kebangsaan itu mengamatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Baik, selanjutnya tentang bela negara. Sikap apa yang telah Gazi lakukan di sekolah untuk membela negara? Siap, izin menjawab. Seperti upacara pengibaran bendera merah putih setiap hari Senin. Dan setiap tanggal 17 di setiap bulannya melaksanakan upacara bela negara dengan memakai pakaian peda lengkap serta menaati semua undang-undang sekolah seperti Perdubsis dan Kode Kehormatan Siswa. Menjalankan kewajiban sebagai siswa SMA Kebangsaan
dengan hormat dan patuh kepada guru, senior, ataupun pamong yang ada di sana. Belajar dengan riat dan berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita di masa depan. Selanjutnya itu isu-isu kontemporer di dunia pendidikan, yaitu dengan adanya pandemi COVID. Itu menurut Gazi bagaimana? Izin menjawab, tantangan dunia pendidikan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi, namun teknologi tetap tak dapat menggantikan peran guru dan interaksi belajar antar pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan di dunia pendidikan. Masa pandemi ini juga dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pelajar mandiri melalui berbagai kelas daring atau webinar yang diikuti. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran serta menghadapi permasalahan yang ada, di sisi lain masa pandemi juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari pandemi dan menjadi generation. Sejak pandemi hadir, lingkungan menjadi lebih bersih akibat berkurangnya emisi gas buang mengingat terbatas aktivitas masyarakat di luar rumah. Baik, kepada Gazi, terima kasih atas waktunya. Jadi, kesimpulan dari ketiga narasumber tentang pentingnya penerapan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara dalam kehidupan berbangsa, yaitu penerapan wawasan kebangsaan berupa bela negara dapat dimulai dari diri sendiri, memberikan edukasi kepada orang-orang terdekat, melakukan verifikasi kebenaran sumber berita, membangun kerjasama, membangun toleransi, dan bekerja dengan penuh semangat untuk menjaga keutuhan NKRI.